Pembangunan tadi Bapak katakan sudah sampai di desa mana saja Pak begitu, karena selama 3 tahun ini Pak Eko katakan pembangunan infrastruktur sudah, sekarang fokusnya ke pembangunan ekonomi begitu. Tetapi ini infrastruktur yang di mana begitu Pak? Apakah itu artinya yang di Papua sana juga jalan-jalannya sudah terhubung? Kan tidak seperti itu nyatanya Pak. Jadi desa kita tuh memang unik Mbak. Jadi tidak ada yang sama. Ada desa yang sudah kaya, ada yang desa yang sangat miskin, ada yang desa nggak pernah ada bencana, ada yang desa rawan bencana, ada desa yang bahkan rawan konflik juga. Jadi memang unik gitu. Dan untuk membangun desa menjadi desa mandiri itu diperlukan biaya yang tidak kecil. Satu desa itu diperlukan antara 0, karena desa yang mandiri udah nggak perlu biaya lagi, sampai dengan 100 miliar rupiah. Kayak yang di Papua itu mungkin hanya bisa jalan kalau anggarannya cukup besar gitu ya. Tapi kan kemampuan negara juga terbatas. Jadi kita sekarang juga kita rubah formulanya. Kalau dulu 90% dibagi rata, 10% itu untuk afirmasi. Jadi satu desa bisa mendapatkan rata-rata 800 juta yang diafirmasi, yang sisa dari 10%-nya bisa untuk nambah desa-desa yang kurang. Itu cuma sampai 1,5 miliar saja. Nah, sekarang formulanya dirubah, 80% dibagi rata, yang 20% untuk diafirmasi. Jadi ada unsur keadilannya buat desa-desa yang tertinggal, itu bisa mendapatkan dana desa sampai 3 miliar rupiah. Nah ini karena Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, padahal masih banyak juga yang bertanya, memang transmigrasi masih ada sekarang Mbak begitu? Iya, jadi begini, transmigrasi ini terbukti sukses memajukan desa-desa di daerah-daerah terpencil gitu ya. Karena ada 1.200 desa di luar Jawa sana yang tadinya hutan tuh asalnya dari desa transmigrasi, sekarang udah menjadi desa definitif. Ada 427 daerah transmigrasi sekarang menjadi kota kecamatan. Ada 120 itu sekarang menjadi kota kabupaten, dan bahkan ada 2 daerah transmigrasi sekarang menjadi ibu kota provinsi di Kalimantan Utara dan di Sulawesi Barat. Nah, transmigrasi itu walaupun sukses tapi juga bukannya tidak ada masalah. Karena ternyata pendatang itu majunya lebih cepat daripada masyarakat lokal. Jadi itu bisa menimbulkan kesenjangan. Nah, jadinya beberapa daerah memang sekarang kita tutup dulu transmigrasinya. Jadi kita prioritaskan untuk pembangunan desa-desa lokal atau transmigrasi lokal. Nah, dengan gitu masyarakat lokalnya juga biar tumbuh dulu supaya nggak ketinggalan. Setelah butuh tenaga dari luar baru kita masukkan. Jadi hanya beberapa daerah saja yang kita buka untuk transmigrasi dari Jawa ke daerah lain yang benar-benar masyarakat lokalnya. Di daerah mana saja Pak yang masih dibuka begitu? Masih dibuka, ada di daerah Sumatera Barat, ada di daerah Kalimantan Utara, ada di daerah Sulawesi Tengah, itu masih dibuka. Di daerah-daerah transmigrasi itu, ya itu seperti kata Pak Jokowi itu dibagi-bagikan tanah begitu Pak ya. Kalau transmigrasi kan bukan hanya dibagikan tanah Bu, jadi kita siapkan juga sarana produksinya. Nah sekarang dengan model Prukades itu kita linkkan juga dengan dunia usaha. Karena zaman dulu mungkin produksinya masih rendah, jadi tidak perlu sarana pasca panen yang sophisticated seperti sekarang. Nah kalau sekarang kita cuma suruh mereka nanam, tidak dibarengi dengan sarana pasca panen, akhirnya waktu panen mereka kesulitan harga. Nah sekarang saya dibantu oleh perusahaan swasta. Walaupun awal-awalnya sulit, karena di tahun 2016-17 itu saya roadshow ke 44 kabupaten, hanya 22 bupati yang ikut program Prukades ini. Cuman karena lumayan berhasil dan 19 bupatinya terpilih kembali, tahun ini saya buka 40 lagi yang daftar 220. Nah dari 220 ternyata yang proposalnya qualified, yang menentukan fokus-fokus apa itu 128. Kita linkkan dengan 68 perusahaan. Itu terjadi 200 lebih kesepakatan kerjasama Prukades. Jadi bulan Maret itu ditandatangani 47 triliun investasi dari 67 perusahaan dan 128 bupati. Kita dapat MURI itu. Jadi kita dapat MURI 2, satu pembangunan infrastruktur desa terbesar dalam sejarah Indonesia, kedua kali menggalang investasi ke desa-desa terbesar dalam sejarah ini.
Indonesia. Ya. Dan sekarang fokusnya tadi seperti kata Bapak, meningkatkan perekonomian desa yang ini yang sebenarnya paling esensial ya Pak ya, karena langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Nah ini seperti apa Pak tadi, karena begini loh Pak, orang awam mikirnya begini, gula kita impor begitu ya, apa tidak ada lahan untuk menanam tebu di Indonesia yang luas, garam impor, apakah laut kita kurang luas, itu jambu kelutok aja itu kan impor Pak yang untuk jus-jusnya ini. Mengapa tidak dikembangkan di desa-desa Pak? Apa itu menjadi prioritas juga nanti dalam pengembangan ekonomi? Iya, tentunya saya sangat hand in hand sama Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan ya, karena itu mereka yang menyangkut ke desa-desa di samping yang untuk kualitas hidup masyarakat dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan ya. Jadi tadi Mbak Rahma mengatakan soal gula. Nanti saya lihatkan filmnya ya. Jadi kita ada bekerja sama satu perusahaan swasta, Jarum Group di situ. Itu di daerah Sumba Timur itu, daerah ekstrim di daerah Melolo. Itu sepanjang tahun itu kering, Mbak. 1 tahun cuman ada 3 bulan ada air dan itu pun banjir. Jadi kalau hujan banjir, kalau sisanya 9 bulan atau 8 bulan itu kering gitu. Nah, dengan bisnis model yang benar kita kerjasama, swasta ada invest 4 triliun untuk pembangunan sarana pasca panen, pembangunan embung-embung, itu 1 embung itu ada 100 kali 12 meter, itu harganya 10 miliar, itu mereka bangun 22 embung. Nah, pemerintah memberikan tanah 3 hektar kepada masyarakat, ya. Nah, terus kita pakai irigasi dengan teknologi dari Timur Tengah, jadi pakai pipa-pipa di bawah air, karena kalau pakai irigasi konvensional, airnya dari embung belum sampai ke tempat perkebunannya udah kering tuh, karena tanahnya kapur, jadi air nyerap ke bawah kan. Nah, alhamdulillah sekarang udah jadi 3.000 meter, dan mudah-mudahan di tahun 2019 nanti bisa jadi 10.000 hektar. Itu akan menghasilkan gula 150.000 ton, dan yang menarik masyarakat itu rata-rata mendapatkan pendapatan 80 juta per tahunnya. Nah, model-model itu kita lakukan. Dikembangkan dengan komoditas lainnya juga begitu. Jadi di Melolo situ aja ada investasi hampir 6 triliun karena kita minta swasta untuk investasi pasca panen di tebu, di tanaman sisal. Tanaman sisal itu ternyata daerah kering cocok. Selama ini penghasil sisal terbesar itu di Brasil, tapi dengan UMP mereka yang naik menjadi tidak ekonomis. Nah, sekarang kita kembangkan di daerah Sumba Timur tersebut. Kemudian juga tanaman kastor itu kayak jatropa tapi yang untuk bahan baku fragrance gitu. Nah, itu juga nilainya tinggi, jadi bisa meningkatkan pendapatan di samping udang dan lain sebagainya. Di daerah NTT lainnya yang kering ya, itu juga kita bikin tambak-tambak garam. Kita sekarang sudah bikin model dengan PT Garam, itu baru kita coba model nggak terlalu besar, baru 150 hektar dulu gitunya. Itu ternyata lumayan sukses, itu bisa memberikan pendapatan ke masyarakat rata-rata per hektarnya itu sekitar 35 juta per tahun. Nah, model-model ini kita kembangkan. Di Lampung Timur dan Tulang Bawang itu tadinya penghasil udang terbesar di dunia. For some reason itu waktu tahun 2012 ada konflik sehingga terhenti. Jadi baik perusahaannya maupun plasmanya jadi tidak benefit dua-duanya karena nggak bisa jalan kan. Akibat dari itu plasma terjerit utang itu sebesar 1,2 triliun. Kita bantu perusahaan swastanya untuk restruktur utangnya dengan kreditor asingnya, akhirnya bisa di-stretch lebih panjang. Nah, habis itu ada komitmen dari perusahaan swastanya untuk utang-utangnya 9.300 plasma itu dihapus. Dan bulan Maret kemarin kita udah signing utang yang 1,2 triliun dari 9.300 plasma itu dihapus. Sertifikat plasma yang dijaminkan ada 9.300 sertifikat dikembalikan. Saya udah mulai kasih lagi 250 miliar kurnya sehingga bisa jalan. Nah, belum bisa maksimal karena listriknya udah terlanjur rusak. Ibu Menteri BUMN janji tahun ini listriknya sudah masuk. Saya dengar bulan Agustus ini listriknya sudah masuk. Kalau listriknya udah masuk, udah bisa pakai kincir lagi, jadi udangnya sudah bisa intensif lagi. Itu nanti akan saya tambah kurnya sampai 1,2 triliun. Mudah-mudahan tahun depan di daerah Tulang Bawang itu bisa menjadi salah satu penghasil udang terbesar di dunia lagi. Cukup menjanjikan ternyata hidup di desa ya Pak ya. Daripada di kota, dolar mahal gitu ya Pak ya. Balik saja ke desa, mungkin seperti itu. Baik, kita akan berbincang lagi ya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.